Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Atani. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu lafaz mutlak dan muqayyad sesuai yang ditugaskan oleh dosen saya Ustadz Dodi Yarli dalam mata kuliah usul fikih 2. Nah, kita masuk yang bagian pertama, yaitu lafaz mutlak. Lafaz mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan satu objek atau lebih dan tanpa diiringi adanya yang lafaz yang mengikat. Berarti lafaz mutlak ini dia bersifat umum, menunjukkan suatu objek yang umum. Contoh di dalam surat Al-Mujadalah ayat 3, yaitu walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahrirul raqabah. Jadi jika seorang menzihar istrinya lalu ia ingin menarik kembali apa yang diucapkannya, maka ia harus memerdekakan budak, fatahrirul raqabah. Namun raqabah di sini tidak dijelaskan lagi lebih detail keterangannya, yaitu ada apakah budaknya itu mukmin, kafir atau lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita bahas hukum dari lafaz mutlak. Maka hukum lafaz mutlak ini adalah berlaku mutlak dan tidak boleh diikat dengan ikatan apapun kecuali ada dalil yang mengikat lafaz mutlak tadi, mengikat lagi. Lalu yang kedua itu yaitu dilalahnya qat'i, berarti maknanya pasti karena ia merupakan bagian dari khos. Lalu yang ketiga, berlaku hukum untuk objek yang ditunjuk olehnya. Misalnya seperti tadi fatahri raqabah, berarti orang yang menzihar tadi kalau ingin kembali lagi pada istrinya, maka ia harus memerdekakan budak. Raqabahnya terserah mau budak apapun karena bersifat umum. Namun ada mutlak yang kemudian muncullah dalil yang mengikatnya, sehingga mutlak ini berubah menjadi muqayyad. Mutlak tersebut ditakyidkan oleh dalil yang lain. Contoh ada dalil dalam surah An-Nisa ayat 11, yaitu mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Maka setelah mereka memberikan wasiat, di dalam Quran tidak disebutkan berapa wasiatnya, maka ini mutlak. Maka kemudian muncullah hadis yang mentakyidkan Al-Quran ini. Dalam hadis tersebut sepertiga, dan sepertiga itu banyak kata Nabi. Maka diambillah, berlakulah yang sepertiga, dan tidak diambil yang umum tadi. Yang umum bagilah wasiat yang umum, tapi wasiat yang ditetapkan yaitu sepertiga. Kita masuk yang ke selanjutnya, yaitu lafaz muqayyad. Jadi lafaz muqayyad ini adalah suatu lafaz yang menunjukkan satu objek atau lebih, namun ada keterangan yang mengikatnya. Contoh dalam surah An-Nisa, wa huwa mu'minun fatahriru raqabatim mu'minah. Dalam ayat tersebut, jika seseorang pembunuh, lalu yang dibunuhnya adalah seorang yang kaum yang memusuhinya, namun dia beriman, maka si pembunuh harus memerdekakan budak, raqabatim, fatahri raqabatim mu'minah. Lalu ada keterangan lain, yaitu budaknya yaitu budak mukmin. Maka jatuhlah hukum di sini, budak yang harus ia merdekakan adalah budak yang mukmin, bukan budak yang kafir atau lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan hukum muqayyad, yaitu berlaku bagi objek yang ditunjuknya. Kemudian kecuali apabila ada dalil yang membatalkan. Contoh di dalam surah An-Nisa 23, min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin. Maksudnya ayat ini yaitu diharamkan menikahi anak tiri dari istrinya tersebut apabila ia telah campuri. Maka ada pengecualian, kalau dia belum campuri maka diperbolehkan menikahi anak tirinya tersebut apabila istrinya telah meninggal dunia. Maka selanjutnya muqayyad ini terbagi menjadi dua macam, yaitu muqayyad muttasil dan munfasil. Muttasil berarti tersambung, berarti contohnya yaitu fatahri raqabati mu'minah. Dalam satu dalil tersebut sudah ada keterangannya, budak yang mukminah. Lalu muqayyad munfasil terpisah, berarti ada dua dalil. Yang pertama tersebut contohnya tadi membagi wasiat, itu bersifat umum. Lalu ada hadis lagi yang mentakyidkannya. Di situ dikatakan sepertiga itu telah banyak kata Nabi. Maka itu muqayyad munfasil, terpisah antara dua dalil.